Apakah sudah bisa dilihat? Udah Pak, udah. Sudah ya, baik. Oke, jadi pada pertemuan decision tree ini kita nanti akan ada dua ya. Jadi saya akan memberikan materi tentang metode ID tree dan juga nanti satunya lagi itu chat ya, metode chat. Nanti yang metode chat akan saya ramus demikian rupa sehingga nanti saya sertakan video. Kemungkinan besok teman-teman bisa belajar sendiri ya. Jadi itu tidak susah. Nanti saya siapkan modul sampai membuat program dengan menggunakan uh, kaitannya. Nah, oke. Sekarang kita akan bahas tentang machine learning ya. Dari kemarin itu kan sudah di pertemuan kedua, tiga itu dengan Pak Fedi, kemudian 4, 5 itu dengan Bu Uswatun ya. Nah, di sini saya ingin bertanya dulu nih sama teman-teman semuanya nih. Mungkin kalau ada yang bisa mengaktifkan kamera, saya sangat senang sekali ya. Jadi kita bisa berinteraksi secara langsung. Sampai hari ini bisa paham nggak apa itu klasifikasi, kemudian apa itu training, kemudian untuk apa itu dilakukan? Apa ada nggak yang bisa memberikan penjelasan kepada saya? Mungkin ada yang mau coba jawab? Oke, suaranya bisa didengar nggak ya? Halo, ada yang bisa mencoba menjawab? Bisa, Pak. Oke, ada yang bisa bantu jawab nggak ini? Saya sama mau mengukur dulu nih, teman-teman santai aja ya. Jadi sudah bisa memahami nggak apa itu klasifikasi, kemudian apa itu training, kemudian untuk apa sih di training itu untuk apa sebenarnya itu? Ada yang bisa memberikan jawaban nggak? Sebelumnya kan sudah belajar tentang naif bias ya, kalau nggak salah ya. Naif bias itu dengan Pak siapa namanya Pak Fedi, kemudian ada regresi ganda, kemudian ada SVM ya, sama Bu Suatun ya. Ada yang sudah bisa menangkap belum? Mohon untuk ada yang bisa jawab ya. Kalau belum bisa jawab aja yang belum gitu. Izin menjawab, Pak. Ya, monggo silahkan Mas Yuda. Kalau klasifikasi itu ya kayak model untuk prediksi kayak gitu. Setelah dilabeli itu kalau data training itu data yang digunakan untuk kayak melatih machine learning kita. Data-data itu sudah dilabeli. Kalau yang data testing itu untuk gunanya untuk testing itu ketika machine learning itu sudah sudah di training itu akan dilakukan testing dengan data acak kayak gitu. Oke, baik-baik. Saya bisa nangkap nih. Berarti Mas Yuda sudah ada gambaran ya. Jadi kenapa harus ada klasifikasi dan kemudian ada learning? Saya bisa menangkap ini. Ya, benar sekali yang sampai Mas Yuda tadi ya. Jadi pentingnya klasifikasi itu apa sih ya? Jadi klasifikasi itu untuk mengkelompokkan ya, berdasarkan suatu konsep atau kelas data ya. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk melabeli. Jadi nanti dilabeli kalau syarat-syaratnya seperti ini nanti keluarnya seperti apa, kalau kriterianya seperti ini keluarnya seperti apa. Nah, ini lebih ke prediksi ya. Jadi contohnya seperti ini, misalkan teman-teman sekarang ini sudah kuliah, misalkan katakanlah 3,5 tahun, kemudian IPK-nya berapa ya, kemudian sudah apa ya mendapatkan apa saja itu sebenarnya bisa diprediksikan. Jadi kalau kita nanti belajar tentang klasifikasi, kemudian kita belajar tentang machine learning ini, nanti kita bisa menggunakan data-data tersebut untuk merumuskan suatu bentuk pola untuk memutuskan decision-nya. Jadi kira-kira ini anak ini nanti mau lulus kapan, gitu bisa jadi. Nah, kalau menggunakan decision tree ini nanti kita akan mencoba membreakdown ya suatu data kemudian menjadi suatu aturan berbentuk seperti cabang-cabang pohon ya. Nah, ini paling dasar nih. Jadi decision tree ini sering kita gunakan sehari-hari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah berpikir secara teoritisnya. Jadi kita bisa menggunakannya, tapi kita nggak pernah memperformulakan. Nanti teman-teman bisa menggunakan ini untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, modelnya ini nanti bisa berupa aturan jika nanti ada formulanya. Jadi dalam menentukan membuat decision tree berbentuk pohon ini tidak sekedar membuat saja ya, tapi ada aturannya.
Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Yuda ya. Jadi klasifikasi dibagi menjadi dua fase ya. Yang pertama learning, yang kedua tes ya. Nah, pada fase learning ini, sebagian data yang telah diketahui kelas datanya diumpankan untuk membentuk model perkiraan ya. Jadi nanti sifatnya decision. Jadi nanti harapan saya ke depan teman-teman sudah bisa meningkat ya tugas akhirnya ya, tidak hanya sekedar membuat media pembelajaran atau yang lain, jadi sudah bisa masuk ke mesin learning atau membuat decision. Nah, kemudian pada fase tes model yang sudah terbentuk tadi ya, jadi modelnya sudah jadi, kemudian diuji dengan data yang tadi ya, seperti yang disampaikan Mas Yuda tadi, bentuknya itu abstrak. Jadi dalam arti gini, acak. Jadi kita nggak mereka-reka. Jadi ya udah dimasukkan aja datanya. Kira-kira nanti keluarnya seperti apa, seperti itu. Nah, bila akurasinya mencukupi, maka model ini dapat dipakai untuk memprediksi kelas data yang belum diketahui ya. Jadi nanti kita akan coba. Ini saya sudah siapkan semuanya. Nah, klasifikasi dicirikan data training mempunyai label ya. Berdasarkan label ini, proses klasifikasi memperoleh pola atribut dari suatu data. Jadi nanti dengan adanya klasifikasi yang dilabeli ini, nanti kita akan punya pola tertentu. Oh, kalau misalkan masukannya seperti ini, kira-kira keluarannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, seperti contoh seperti ini. Kita lihat di layar, kita punya nilai X, Y, dan kelas ya. Jadi, kalau X-nya 0, Y-nya 0, maka kelasnya 1. Kalau X-nya 0, Y-nya 1, kelasnya 1. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya 0, kelasnya 2. X-nya 1, Y-nya 1, kelasnya 2. Nah, kita kalau mau bagi ini, kita sebenarnya bisa mengambil satu ciri atau namanya feature ya. Nah, seperti ini. Misalkan kita coba gambar dulu ya. Kita taruh 0,0 ya, itu ada di sini. Kemudian 0,1 ada di sini. Kemudian 1,0 ada di sini. Kenapa kita warnai kuning? Karena dia sudah berbeda kelas. Kalau 00 dan 01 ini berwarna merah karena dalam satu kelas. Kelasnya itu kelas 1. Sedangkan yang 10 dan 11 ini kelasnya 2. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau sudah jelas seperti ini, baginya gampang sekali. Tinggal di garis ini, si kelas B, sini kelas A ya. Atau mungkin ini kelas 1, ini kelas 2. Karena jelas pembatasnya. Kita lihat di sini, nah ini kelas 1, dan di sini kelas 2. Oke, masih kita lihat dengan contoh yang paling mudah. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Nah, ya, jadi tadi ya, ini tadi urainya ya, kelasnya seperti ini. Akhirnya nanti, apa namanya, kita bisa mensederhanakan ya. Jadi kita tanpa harus melihat variabel Y pun kita sudah tahu kalau dengan melihat variabel Y ini tidak digunakan, tidak perlu digunakan, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk sesuatu yang lebih rumit lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kita membedakan dengan 8 variabel? Nah, pasti ada rule-nya. Kita lihat di sini ya. Nah, bagaimana teman-teman bisa memisahkan kelas ini? Kalau kita dengan acuan X saja, misalkan, Pak, kalau X-nya sama dengan 0, kelasnya 2. Belum tentu. Ketika 0,1 ini, 010 ini, dia kelasnya berpindah di 1. Sedangkan kalau X-nya 1, bisa jadi dia kelasnya 2 semua. Kan gitu. Nah, berarti ini bisa dipisahkan secara cepat. Kalau X sama dengan 1, tidak usah melihat Y dan Z. Dia otomatis kelasnya 2. Ya, otomatis dia di sini X ketika 1 kelas sama dengan 2 pasti. Jadi dia nggak perlu melihatnya. Ya. Sedangkan kalau X-nya bukan 1 atau 0, maka dia mau melihat Y-nya dulu. Nah, kalau Y-nya 0, oh ternyata kelasnya 2. Kalau Y-nya 1, kelasnya 1. Udah kelihatan, nggak perlu melihat Z-nya. Kan seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, Pak, gimana caranya bikin pohon ini, Pak, biar kita nggak salah? Nah, itu akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini.
Nah, sekarang kita lihat konsepnya dulu ya. Jadi konsep decision tree ini adalah mengubah data menjadi pohon keputusan atau decision tree dan aturan-aturan keputusan atau rule. Jadi nanti teman-teman tuh munculnya tidak hanya sekedar pohon keputusan ya, tetapi munculnya rule, ada aturannya. Nah, seperti ini ilustrasi data nih. Misalkan itu ada data seperti ini. Contoh Ali ya, usianya muda, beratnya overweight, kelaminnya pria, tata dia hipertensi atau ya. Kemudian ada Edi, kemudian dia masih muda, underweight, pria tidak, dan seterusnya. Misalkan di sini ada Fuad, misalkan ya masih muda, kemudian underweight, dia pria, hipertensinya ya. Kemudian kita mau nyoba nih, masukin Mas Fatih nih. Kalau Fatih itu tua, kemudian overweight, dia pria, kira-kira hipertensi atau tidak ya? Nah, ini pentingnya belajar machine learning ya. Salah satunya adalah konsep decision tree. Ini kemarin naif bias, kemudian yang lain juga bisa diterapkan seperti ini. Cuma nanti kita dalam kasus ini kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan decision tree. Nah, decision tree-nya seperti ini nanti. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi nanti akan dites satu-satu. Jadi apakah bagaimana kira-kira ya? Misalkan tadi ya, Mas Fatih itu tua misalkan ya, kemudian overweight, kemudian dia pria ya. Jadi kita tes dulu. Masuk pertama apa nih? Oh ternyata overweight ya. Jadi Mas Fadil itu overweight. Oke, kemudian usianya dia tua, dia masuk ke tua. Kemudian jelas kelaminnya dia pria, maka kemungkinan dia tidak hipertensi seperti itu. Jadi ini ada pohon keputusannya. Nah, untuk membuat ini tidak serta-merta kita ada aturannya. Nah, kita akan pelajari. Nah, nanti setelah ini keluar akan menjadi rule. Rule itu bentuknya gimana Pak Ahmad? Nah, nanti kita akan menggunakan aturan if else ya. Seperti itu. Jadi singkatnya seperti ini. Sebelum Anda mengcoding secara manual, Anda harus paham betul dulu teorinya. Jadi jangan pernah mencoba-nyoba sesuatu ya, mensimulasikan sesuatu tanpa ngerti teorinya. Pada perkuliahan saya nggak akan menggunakan data yang over ya. Jadi saya nggak akan menggunakan data berjumlah ratusan atau ribuan. Saya akan cukup menggunakan data jumlahnya mungkin sepuluhan ya, puluhan saja, tidak lebih banyak itu karena saya berharap teman-teman nanti bisa menghitung secara manual. Nah, sekarang kita coba lihat di sini ya. Nah, sekarang gambaran pemakaian decision tree-nya gimana sih ya? Bagaimana nanti kita membuat aturan untuk bisa menyelesaikan ini. Jadi ketika dimasukkan nilai-nilai ini namanya atribut ya, keluarannya nggak pernah meleset. Baik prediksi maupun secara aktual. Ini secara aktual ya. Ini secara data. Jadi data ini direkam, setiap orang yang masuk direkam, kemudian aktualnya seperti ini. Jadi misalkan yang lagi tren ini COVID ya, misalkan usianya muda, berat badannya overweight, kelaminnya pria, suhu tubuh sekian, kemudian sakit kepala tidak, ya keluarnya apa COVID gitu ya, misalkan COVID-nya ya. Apa namanya pembelajarannya semakin bagus. Oke. Nah, contohnya seperti ini tadi ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang saya akan memberikan gambaran ya. Jadi konsep dalam decision tree ini data itu dinyatakan dalam tabel ya. Mau decision tree, mau naive Bayes, mau nanti KNN ya, K-nearest neighbor atau K-min semuanya itu dalam bentuk tabel. Jadi ada tabel, ada rekaman data, kemudian Anda itu diminta untuk memprediksikan kira-kira kalau saya masukkan seperti ini keluarnya apa. Nah, seperti itu. Nah, dalam pembuatan decision tree ini nanti akan kita kenal ya satu istilah namanya atribut ya. Atribut ini menyatakan suatu parameter yang dibuat sebagai kriteria dalam pembentukan tree ya. Misalkan untuk menentukan maintenance, kriteria yang diperhatikan adalah cuaca, angin, dan temperatur ya. Jadi dalam maintenance itu ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Pertama cuaca ya, kemudian angin dan temperatur. Nah, salah satu atribut merupakan atribut. Nah, ada target atributnya. Targetnya seperti apa? Jadi kalau kita lihat tadi, bagaimana keputusan hipertensinya? Apakah ya atau tidak? Seperti itu ya. Nah, atribut-atribut ini memiliki nilai yang dinamakan instance ya. Jadi instance itu di dalam atribut ada nilainya. Saya flashback dulu.
Contohnya seperti ini. Nah, ini atribut namanya instannya itu di dalam atribut ada instan, ada muda, tua. Atribut berat badan ada instannya itu underweight, overweight, sama average. Sedangkan atribut kelamin instannya itu pria atau wanita. Nah, ini variannya ya, seperti itu. Kita kembali ke contoh kasus tenis tadi ya. Jadi ada cuaca yang menjadi atribut ya. Nah, instance dari cuaca ini contohnya apa? Misalkan cerah, berawan, dan hujan. Jadi ini ya. Nah, ini kita lihat program sampel ini kadang-kadang nggak digunakan ya. Jadi tetap disimpan dalam data tapi dipotong. Jadi karena ini tidak untuk diolah ya. Yang diolah itu yang atribut ya. Nah, tadi atribut seperti ini berarti kalau cuaca ini instannya adalah cerah, berawan, dan hujan. Kalau angin ini instannya adalah keras, lambat ya, temperatur panas, sedang, dan dingin. Nah, sedangkan kalau target atribut biasanya kalau tidak ya, ya atau ya saja. Jadi hanya dua kemungkinan. Ini berbeda dengan fuzzy logic ya. Jadi fuzzy logic itu sebenarnya dasar dari semuanya. Ini hampir sama untuk menentukan pilihan atau menentukan keputusan, tetapi cara kerjanya berbeda. Tetapi pada intinya semua sama. Jadi kemarin teman-teman sudah belajar tentang fuzzy logic, kemudian naive Bayes, kemudian SVM ya, super vector machine ya. Sekarang kita akan masuk ke decision tree. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini, dalam membuat decision tree ini ada 3 proses ya. Yang pertama adalah mengubah bentuk data tabel menjadi model tree-nya. Yang kedua, mengubah model tree menjadi rule. Nah, yang ketiga, menyederhanakan rule atau pruning ya, namanya pruning proses. Apa itu Pak Ahmad pruning itu? Jadi kalau Anda membayangkan suatu pohon ya, kalau cabangnya terlalu banyak itu kan tidak rapi ya. Kadang-kadang ada batang atau ada cabang yang itu tidak penting. Nah, itu bisa dipotong, dipangkas. Jadi tanpa harus ada batang itu pun tumbuhan ini bisa berhidup dengan baik gitu. Seperti itu. Dan nanti kita juga akan menggunakan konsep itu di dalam decision tree ya. Nah, jadi banyak sekali ya konsep-konsep dalam kehidupan yang diterapkan dalam satu sistem ya. Nanti Anda akan mengenal namanya jaringan saraf tiruan. Itu juga akan mengambil konsep kayak kita cara kerja saraf di dalam tubuh kita seperti itu. Kemudian decision tree ini juga ya. Jadi banyak sekali ya. Nah, sekarang kita akan lihat seperti ini ya. Jadi nanti proses data menjadi tree itu, ini ada data, ya tabel ya. Kita nanti akan berubah seperti ini. Jadi di dalam ada atribut, kemudian subsetnya apa, ini tuh sering disebut instannya apa ya. Kemudian akan keluar seperti ini. Oke, kita coba dulu. Nah, sebelum kita masuk ke situ, tadi saya sempat sampaikan dalam membuat suatu bentuk decision tree itu tidak sekedar hanya orat-oret ya, atau kita mengarang ya, kemudian coba-coba tidak seperti itu. Nah, ada sesuatu yang harus dihitung ya. Jadi kita akan perkenalkan ya, namanya entropi ya. Jadi teman-teman kalau belajar di kriptografi juga akan tahu apa itu entropi ya. Jadi ini contoh nyatanya perhitungan entropi di sini bisa kita hitung. Nah, entropi ini digunakan untuk mengukur ketidakpastian suatu variabel acak. Jadi tadi seperti yang disampaikan Mas Yuda, bisa jadi datanya itu acak. Jadi datanya itu tidak rencanakan ya. Tetapi masih dalam koridor. Jadi misalkan tadi kayak misalkan orang kena COVID ya, suhunya pun bisa masuk 37 derajat, boleh 40 derajat, boleh 41 derajat ya. Seperti itu. Nanti bisa memprediksikan kira-kira keluarnya apa. Nah, nanti kita akan kenal juga namanya istilahnya S ya, atau adalah ruang data sampel yang digunakan untuk training. Jadi tabel tadi ya, tabel satu kotak tadi itu namanya data ya, atau sampel, atau nanti yang digunakan untuk training. Kenapa dikatakan untuk training Pak Ahmad? Karena itu jelas datanya aktual. Itu tadi data-data yang sudah diambil di lapangan ya. Jadi kalau tadi underbreak, kemudian dia
tua, kemudian pria itu biasanya hipertensinya tidak. Dan itu banyak data seperti itu. Nah, ini nanti buat training tuh. Nah, itu nanti kalau Anda belum paham istilah training, sekarang saya harapkan sudah paham ya. Jadi training itu ibaratnya mengamati data, kemudian kita merumuskan kalau apa ya orang Jawa itu niteni ya niteni kira-kira ilmu titen ya. Nah mungkin orang Jawa dulu sudah menerapkan machine learning dalam batinnya ya. Jadi teni itu datanya seperti apa, kemudian keluarnya seperti apa, aturannya apa mereka punya. Nah kemudian kita nanti akan kenal P plus ya atau jumlah yang bersolusi positif atau mendukung pada data sampel untuk kriteria tertentu. Contohnya apa? Misalkan yang tadi hipertensi itu ya, itu contoh dari P plus ya. Atau ini ya, yang positif ya. Kemudian payment itu adalah jumlah yang bersolusi negatif atau tidak mendukung pada sampel untuk kriteria tertentu. Misalkan yang di hipertensi tadi, datanya tidak, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah cara menghitung entropi bagaimana Pak Ahmad? Nah, untuk menghitung entropi, besar entropi pada ruang sampel S didefinisikan dengan rumus seperti ini ya. Teman-teman saya sarankan punya kalkulator ya yang bisa menghitung logaritma 2. Nah, kalau nggak punya nanti bisa pakai Excel ya. Jadi kalkulatornya bentuknya seperti ini. Kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan ya. Jadi kalkulatornya scientific ya. Jadi karena dulu saya kuliahnya nggak di teknik informatika, ada di telekomunikasi, perhitungannya menggunakan logaritmanya bisa 2, bisa 4 ya, dan seterusnya. Jadi kita harus punya kalkulatornya. Jadi kalkulatornya khusus ya. Jadi tidak bisa menggunakan kalkulator yang standar ya. Jadi nanti Anda menggunakan Excel sebagai gantinya. Saya sudah merumuskan di Excel juga ternyata bisa seperti itu. Nah, oke, saya lanjut. Nah, ada definisi lain nih ya. Jadi definisi entropi ya. Ini kalau ini kriptografi banget ya. Jadi kalau diterapkan dalam bit-bit definisinya seperti ini ya. Jadi jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari jumlah data acak pada ruang sampel S ya. Oke. Sama rumusnya ya, tapi tidak perlu dibikin bingung ya. Jadi nanti pas prakteknya saya rasa teman-teman bisa. Nah, sekarang kita langsung aja mencoba secara teoretikalnya ya, jadi secara teoritisnya. Nah, saya harapkan nanti teman-teman setelah pada perkuliahan ini nanti, teman-teman bisa menghitung secara manual dulu ya. Jadi dalam membuat program itu kuncinya pertama adalah dapat menghitung secara manual. Jadi sebelum di-run tuh Anda bisa membayangkan kira-kira keluarnya apa. Ya, jadi pola pikirnya dibalik ya. Kadang-kadang kan kita mencari program dulu, diutek-utek ya, dicoba-coba, baru kita mau bikin teorinya. Itu nggak bisa. Harusnya teorinya dulu, baru nyari programnya, baru kita bandingkan hasilnya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan contoh permasalahan penentuan hipertensi ya, yang tadi tabelnya sudah ada menggunakan decision tree. Nah, data diambil dengan 11 sampel dengan pemikiran bahwa yang memengaruhi seseorang menderita hipertensi atau tidak itu adalah usia, berat badan, dan jenis kelamin. Nah, kalau penentuan ini penentuan berdasarkan expert ya. Jadi kalau yang menentukan yang menentukan usia, berat badan, dan jenis kelamin, kenapa kok itu bagaimana? Nah, ini bukan di ranahnya decision tree, ini ranahnya pengambil data ya. Jadi yang ambil data tuh dia hanya ngambil data usia, berat badan, dan jenis kelamin. Karena dia merasa hipertensi ini hanya dipengaruhi oleh 3 variabel ini. Semakin kompleks variabelnya, semakin banyak datanya, maka nanti prediksinya semakin bagus. Tapi Anda perlu catat, nanti trainingnya pun akan semakin lama dan semakin rumit. Nah, ini contoh yang digunakan oleh Ginos ya. Ginos yang teman-teman sering dengar beritanya itu ya, yang dari UGM itu, mereka menerapkan ini. Jadi banyak data, ribuan data yang dari orang-orang kena COVID itu dipelajari rule-nya. Saya nggak tahu dengan metode apa ya, mungkin decision tree mungkin bisa, tapi kayaknya enggak. Itu ada banyak ya, nanti dengan itu dia ketemu rule-nya, kemudian dia terapkan di Genos. Jadi ketika kita menghirup nafas, data terambil dari sensor, kemudian data itu masuk ke dalam mesin learning-nya, kemudian dia bisa melakukan prediksi ini kena COVID atau enggak, seperti itu. Jadi teman-teman bisa berpikir lebih jauh ya. Jadi kita belajar seperti ini tidak hanya di bidang IT ya, ternyata bisa diterapkan di sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya Ginus tadi ya, yang dari UGM yang sekarang lagi tren ya, di mana-mana menggunakan mesin learning ya. Nah,
kita lihat usia itu mempunyai instance ya, atau variannya adalah muda dan tua. Jadi nanti di usia hanya ada muda dan tua saja. Kemudian berat badan mempunyai instance underweight, average, dan overweight ya. Jadi tidak ada pilihan yang lain ya. Jadi hanya underweight, average, dan overweight. Kemudian jenis kelamin mempunyai instan dua ya, pria dan wanita ya. Dia hanya pria dan wanita. Oke, kita lanjut. Nah, datanya seperti ini. PR-nya gini, Anda seorang engineer diberikan tabel seperti ini, data atribut targetnya seperti ini apa namanya ID datanya, kemudian ini atributnya, terus nanti Anda akan dicoba nih, misalkan Pak Ahmad usianya tua, beratnya average, kelaminnya pria, kira-kira keluarnya ya atau tidak, seperti itu. Nah, Anda tidak bisa menjawab dengan cara sembarangan, harus ada rule-nya. Nah, ini nanti yang akan dikerjakan. Oke. Sekarang langkah pertama adalah kita harus menentukan node terpilih ya. Nah, nanti kita akan menggunakan entropi nih. Entropi yang rumusnya tadi sudah dijabarkan ya, pakai logaritma 2 tadi ya. Dari setiap kriteria dengan data sampel yang ditentukan. Terus yang kedua, node terpilih adalah kriteria dengan gain yang paling besar ya. Jadi gain yang paling besar. Nah, kita pilih dulu node awalnya ya. Jadi node awalnya ini. Nah, jelas ya, kita harus menyertakan atribut targetnya. Jadi ini nggak pernah lepas nih, yang kotak biru ini. Kemudian saya mau mulai dari usia dulu. Oke, usia dengan instannya muda dan tua. Targetnya ini saya mau coba olah nih. Jadi nanti saya akan membuat tabel kecil ya. Usia muda, usia tua. Nah, sedangkan ini hipertensinya satu muda ya, muda tidak, kemudian tua ya dan tua tidak. Kita cek yuk. Yang muda ya ada berapa? Usia muda ya ada satu. Kemudian, oh nggak ada lagi, cuma satu. Jadi dia hanya satu. Kemudian muda dan tidak ya. Muda, dia tidak satu. Muda tidak lagi dua. Muda lagi tidak ada tiga. Kita tulis di sini tiga. Kemudian tua dan ya. Tua bukan, tua ya satu. Tua ya dua, ternyata dua. Tua tidak ada satu, ini bukan, oh ada dua. Jadi kita tulis dua. Jadi ini tabel untuk meresum hasil pemilihan node awalnya. Kita milih atribut usia dan kita acuannya atribut targetnya hipertensinya ya atau tidak. Nah, sekarang kita mau nyoba ngitung nih. Nah, kita hitung ya. Nah, entropi usianya muda. Kita lihat ini ada nilai 1. Di sini ada nilai 3. Rumusnya tadi kita lihat dulu rumusnya ya. Kita flashback dulu. Nah nih. Min P plus log 2 P plus min P negatif log 2 P negatif. Ini adalah probability dia mendukung keputusan ya atau ya kalau P min itu negatif atau tidak. Kita masukkan di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini. P plus itu ya. Jadi muda dan ya itu ada 1. Dibagi jumlah keseluruhan data yang muda. Itu kan 1 ditambah 3. Jadi 4. Log 2 seperempat. Nilai seperempat dan sini sama ya. Oke. Min seperempat, log 2 seperempat juga. Kemudian di min ya. Sekarang kita lihat P min. P min itu adalah P negatif. Ya. Atau lebih ke ini apa namanya tidak ini sorry apa namanya yang tidak ya muda tidak ya jadi 3 dibagi 4 log 2 3/4 sama dengan 0,81. Nah nanti teman-teman silahkan disimulasi 2/4 dikurangi yang negatif 2/4 log 2 24 sama dengan 1. Nah, ini kita udah dapat entropi usia muda, entropi usia tua. Sekarang pertanyaannya, entropi keseluruhannya gimana, Pak, untuk total usia?
Jadi ini kan hanya usia muda, sorry, ini usia tua. Kalau yang ini total untuk semua usia. Jadi tidak lihat muda dan tua, tetapi untuk usia, untuk feature usia. Caranya adalah yang pertama kita lihat di sini dulu, yang bundarannya biru kita jumlah 3. Keseluruhan datanya berapa? Ada 1, 3, 2, dan 2, berarti 8. Jadi 3/8 log 2, 3/8 diminus. Sekarang yang muda tidak dan tua tidak, atau yang dua-duanya tidak, ada 3 dan 2. Jadi 5/8. Nah, ini dihitung. Nilainya sekian, ketemu 0,95443. Nah, ini untuk menghitung entropi untuk feature usianya. Bedakan ya, ini usia muda saja, ini usia tua, yang ini untuk usia keseluruhan. Oke, sekarang kita akan masuk perhitungan gen ya. Jadi tadi yang sudah dicatat ya, nanti nyari gennya yang terbesar. Nah, kalau cara ngitung gen rumusnya seperti ini. Jadi gen itu adalah, gen total usia adalah entropi total dikurangi jumlah usia total kali entropi usianya. Contohnya gimana Pak Ahmad ya? Sekarang kita flashback ya. Untuk keseluruhan totalnya adalah 0,954434. Kita taruh di sini. Kemudian kita lihat di sini usia yang ini ya. Ya, jadi usia muda. Kan 1 dan 3 nih. Muda kan ini. Berarti ini nanti kan jumlahnya 4, 1 dan 3. 4 per keseluruhan dikalikan yang muda 0,81. Sedangkan yang tua dibagi keseluruhan data dikalikan sini karena dia tua, acuannya pun tua. Nah, nanti akan mendapatkan nilai gen 0,049434. Seperti itu. Nah, sekarang nanti Anda coba sendiri ya, dihitung sendiri ya, secara manual seperti contohnya tadi. Kalau yang ini tadi saya menggunakan usia dan hipertensi ya. Jadi ini yang kita hitung tadi barusan nih. Contoh. Nah, sedangkan nanti yang kelamin dan hipertensi, kemudian berat dan hipertensi, Anda coba hitung sendiri ya. Bocorannya ada di bawah nih. Hasilnya nanti seperti ini. Entropinya adalah 0,954434 G. Kalau yang berat dan hipertensi, entropinya adalah 0,954434, G-nya 0,549434 ya. Oke. Pertanyaannya Pak Ahmad, boleh nggak dibulatkan? Silahkan ya. Tapi kalau nilainya sensitif, saran saya ditambahi belakang komanya. Misalkan nanti ada 0,014 sama 0,0141. Nah, ini kan lebih besar mana antara 0,0144 sama 0,0141. Nah, kalau kita bulatkan keluarnya sama nih, 0,014. Jadi seperti itu ya. Nah, tapi tidak masalah, nanti bisa ada kasus ketika gennya sama. Nah, sekarang kita lihat dari perhitungan ketiga ini, berat badan dipilih karena gennya terbesar. Kita lihat di sini. Ini gen suatu bentuk dari decision tree. Kita lanjut ya. Oke, sebelumnya sini ada yang ditanyakan nggak? Mungkin ada yang tanyakan? Ya. Jadi kalau memang belum paham bisa ditanyakan ya, karena ini nanti setelah ini nanti kan ada apa namanya decision tree yang apa tadi lupa saya set ya. Nanti habis itu ada K-nearest neighbor sama K-means ya. Konsepnya sama semua. Kalau nanti satu nggak paham, yang lainnya bubar semua ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ya ke sini ya. Nah, kita lihat di sini ada berat ya. Tadi kan sudah kita lihat nih, ada berat ya. Datanya ini ya tadi ya. Nah, sekarang kita patokannya berat dulu. Kita kita apa ya? Kita coba kerucutkan ketika overbreak bagaimana. Nah, ada 3, overbreak, average, dan underbreak. Ya, kita bisa lihat di sini nih. Ketika overbreak ya, jadi kita lihat di sini overbreak
kita lihat di sini, overweight ada Ali, ya, ada Ali, dia plus karena ya, ada Budiman, dia negatif karena tidak, ada Herman, dia plus, dan dia ada Rina, plus karena dia ya. Kita lihat di sini. Ali plus, Budiman negatif, Herman plus, Rina plus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat yang average. Average, ada Ani, dia negatif karena tidak, kemudian ada Gatot, dia negatif karena dia tidak juga. Nah, kita bisa lihat Ani dan Gatot negatif. Kemudian underweight ya, kita cek lagi underweight. Ada Edi, dia negatif. Ada Didi, dia negatif. Ada dua ya tadi ya. Si Edi dan Didi negatif semua. Didi negatif, Edi-nya negatif. Nah, kita lihat di sini, left node berikutnya dapat dipilih pada bagian yang mempunyai nilai dan plus dan min. Jadi kalau yang ini sudah nggak dipilih, karena dia seragam. Yang dipilih yang ini ya. Pada contoh di atas hanya berat yang overweight. Karena dia masih punya plus dan min. Jadi ini belum bisa diputuskan. Kalau yang ini sudah diputuskan jelas. Apapun kriterianya, kalau beratnya underweight, dia pasti negatif. Kalau apapun beratnya, kalau di average, dia pasti negatif. Seperti itu. Nah, jadi kita langsung fokus ke underweight karena yang ini sudah seragam. Nah, sekarang kita nanti akan coba masuk ke overweight ya. Jadi tabelnya sudah nggak tabel yang pertama tadi ya, tabelnya lebih ringkas lagi. Sudah ada nama, usia, kelamin, dan hipertensi ya, seperti ini ya. Nah, ini akan dihitung dengan cara yang sama tadi. Kita akan menjadikan di sini usia, acuannya hipertensi, kemudian kita hitung di mana usia muda ya, kemudian dia itu ada 1. Usianya muda dan tidak nggak ada, jadi dia 0. Nggak ada yang muda, tidak nggak ada ya. Kemudian tua dan ya, itu ada 2 nih. Ini sama ini, Herman dan Rina ya. Sedangkan tua dan tidak itu ada 1, Budiman 1. Nah, kemudian dihitung lagi nih entropi dan gennya. Nanti akan ketemu nilainya ini. Nah, kemudian kita akan hitung lagi nih. Yang berikutnya potensi dengan kelamin ya. Yang pria dan ya ada berapa? Pria ya. Ada 1, ada 2. Pria tidak ada 1. Wanita ya ada 1, wanita tidak ada 0. Nanti nilainya seperti ini. Karena kita cari gen yang lebih besar, maka kita kemudian akan memilih berdasarkan usia. Maka cabang berikutnya adalah usia. Nah, kita lihat di sini. Tadi kan sudah jelas ya, ketika berat average dia pasti tidak hipertensi. Berat underweight pasti tidak. Tapi kalau beratnya overweight, dia belum tentu. Antara yang tidak belum jelas. Maka dibutuhkan pohon lagi, cabang lagi. Nah, cabangnya itu adalah antara muda dan tua. Kita cek dulu. Ketika beratnya overweight, ya, kemudian dia muda, ya, ketemu siapa nih? Oh, Ali 1. Plus apa minus? Oh, plus karena dia ya. Lagi cari overweight. Bukan, dia tua, overweight tua. Sudah habis ya. Sekarang kita masuk ke overweight, kemudian tua. Overweight tua. Oh, Budiman. Dia negatif karena tidak. Overweight tua, Herman ya. Ketemu dia plus karena ya. Overweight tua, ketemu lagi Rina, dia plus karena ya. Oke. Nah, sampai sini kita sudah bisa memberikan cabang lagi. Oh, ketika dia overweight, kemudian usianya muda, maka dia pasti plus atau pasti hipertensi. Ya, seperti itu. Nah, left node usia meskipun memiliki entropi yang sama ya, tadi kita lihat ya, tetapi memiliki gen yang berbeda ya. Jadi entropinya meskipun sama, tapi gennya berbeda. Sehingga dipilih sebagai left node berikutnya. Oke. Nah, sekarang tinggal apa? Tinggal jenis kelamin ya. Karena hanya ada 3 atribut, maka yang belum kepake apa nih? Berat sudah, usia apa? Sekarang kelamin. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kelamin. Nah, kita petani lagi. Ketika overweight, dia tua. Overweight, dia tua. Salah. Overweight tua. Ini ya, overweight tua, dia pria. Oke, Budiman. Ya, dia tidak atau negatif.
Overweight, tua, pria. Ada lagi Herman tapi dia plus. Overweight, tua, wanita, dia plus Rina. Nah, maka sampai sini sudah bisa dijadikan pohon keputusan lagi ya. Nah, tetapi ada catatan, karena semua atributnya sudah habis, ada PR nih. Pada jenis kelamin pria ini masih ada 2 keputusan, min dan plus. Tetapi ini tidak bisa dicabangkan lagi karena sudah nggak ada atribut lagi. Maka nanti pada keadaan ini perlu dicermati apakah mau dipilih dia atau tidak. Jadi kalau misalkan di sini sudah ya, maka kemungkinan di sini tidak. Tetapi karena di sini tidak, di sini ada plus dan min, ada kemungkinan nanti salah satu datanya adalah meleset. Atau yang sering kita nanti akan dengar itu ada namanya faktor koreksi ya. Atau nanti faktor akurasi ya, akurasinya bagaimana. Nanti kita akan berikan contohnya. Nah, sekarang kita sudah dapat ini tadi ya, pohon keputusannya, kemudian kita akan mencoba menjadi rule. Nah, sebagai contoh kita lihat di sini ya. Ini ada atribut 1 ya, atribut 1, subsetnya 1, muncul atribut 2. Subset 2, atribut 2, subset 3, atribut 3. Turun lagi, subset 21, subset 22, answer 1, answer 2. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi, kalau atributnya 1, subsetnya 2, ya, atributnya 1 sama dengan subset 2, ya, dan atribut 2 sama dengan subset 21, setelah masuk sini ke sini, maka jawabannya adalah answer 1. Kalau atributnya 1 dari sini, subsetnya 2, ya, dan atribut ininya nanti hasilnya adalah subset 22, maka answer 2. Nah, ini akan kita jadikan pedoman ketika kita mau mengkonversi aturannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini Anda pelajari di semester 1 kalau nggak salah namanya logika pemrograman ya. Ada lambang disjunction dan lambang conjunction ya. Itu pertanyaan dulu kalau itu kepakainya kapan Pak? Nah, kepakainya kalau Anda belajar tentang machine learning ya, terutama dalam membuat klasifikasi. Nah, contohnya ini ya. Nah, kapan dipakai disjunction atau ya, sama conjunction atau dan. Contohnya seperti ini. Jika cuaca hujan atau berawan, pasti dia no. Jika cuaca hujan atau cuaca berawan, pasti maintenance-nya no. Karena memang dari data dia tidak jadi atau no. Sedangkan kalau kita lihat di sini nih, kalau dia punya subset berarti harus ada dan. Jika cuaca cerah dan anginnya keras atau anginnya lambat dulu ya, maka maintenance-nya yes. Cuaca cerah, anginnya lambat, yes. Cuaca cerah, anginnya keras, maka no. Seperti itu. Kalau dia punya cabang, berarti dia punya conjunction atau menggunakan dan. Tapi kalau dia nggak punya cabang, dia cukup menggunakan atau. Nah, sekarang kita akan coba konversi ya. Tadi apa yang teman-teman sudah lihat tadi, kan kita dapat pohon keputusan seperti ini. Nah, sekarang mau kita konversi ke aturan nih. Nah, kita lihat di sini, karena ini nggak punya cabang, maka dia menggunakan apa tadi? Disjunction. Ketika berat sama dengan average atau berat sama dengan underweight, maka hipertensinya tidak. Pasti bisa dipastikan tidak, karena nggak ada kemungkinan lain. Ya, nanti kita akan coba cek. Nah, sedangkan yang kedua, rule kedua adalah rule yang belum dimiliki di rule 1, yaitu di sektor ini. If berat sama dengan overweight, dan usia muda, maka hipertensi pasti ya, karena nggak ada pilihan lain. Ya. Sedangkan kalau beratnya overweight, usianya tua, ditanya dulu jenis kelaminnya apa. Jenis kelaminnya wanita, maka hipertensinya ya. Sedangkan kalau overweight, usianya tua, jenis kelaminnya pria, maka hipertensinya tidak. Tetapi perlu Anda cermati ya, tadi di pria ini bisa kita pilih tidak atau pilih ya. Jadi ini berdasarkan kepakaran. Jadi kita pakai apa ya namanya ya? Dicoba dulu satu ya, kemudian coba tidak. Kira-kira nanti lebih bagus yang mana? Karena memang ini salah satu kendala di decision tree. Nah, sekarang kita akan coba ngetes ya. Kita akan coba tes. Nah, kita akan coba tes dengan tool-nya ini ya. Sekarang kita lihat. Jika ini ya, Ali ya, muda overweight pria. Muda overweight, muda
mau nggak muda atau mau pria sih ya, prediksinya ya. Berarti hipertensi aktualnya ya, prediksinya ya, berarti klop, dia masuk. Sekarang data yang kedua nih punya Edi nih, muda, underweight, pria. Underweight, malah nggak usah dilihat lainnya, underweight pokoknya tidak langsung. Edi ya, underweight, berarti prediksi tidak langsung benar nih. Berarti ini sinkron. Sekarang kita lihat Ani nih, muda, average, wanita. Average langsung tidak, rule-nya langsung tidak. Berarti ini langsung tidak. Ya benar, sudah benar. Kita lihat datanya Budiman. Tua, overweight, pria. Overweight, nah sini. Usianya tua, masih sini lagi, pria. Kemungkinan tidak. Nah, tidak, benar tidak. Oke, sekarang kita masuk ke Herman. Tua, overweight, pria. Overweight, tua, pria. Oh, tidak. Ternyata dia ada kesalahan karena data aktualnya tadi data utamanya adalah ya, sedangkan prediksinya tidak. Nah, ini tadi yang kita jadikan masalah. Oke. Itu jadi masalah karena ya. Nah, benar kan? Nah, sekarang kita lihat punya Gatot. Ada tua, average, pria. Oke, mohon maaf. Tadi sempat hilang sinyalnya ya. Tadi sampai mana ya? Ada yang nyimak nggak tadi? Ya Pak, sampai sini terakhir. Oke ya, sorry ya, tadi ada kehilangan sinyal. Jadi tadi ya, jadi dari prediksi ini ada satu yang tidak sinkron. Ini harusnya dia ya, tapi prediksinya tidak. Sebenarnya ini kita sudah bisa prediksikan dari awal karena ini. Tadi waktu kita membuat pohon itu sampai pria ini belum selesai, ya. Jadi pas bagian ini belum selesai, tapi sudah nggak ada atribut lainnya. Maka ada kemungkinan nanti antara Budiman dan Herman ini ada salah satu yang salah prediksi. Nah, terbukti di sini punya Herman yang salah prediksi. Nah, ini konsep perhitungan secara manualnya ya, secara konvensionalnya dalam arti sebelum Anda memprogram, Anda harusnya bisa menghitung manual seperti ini. Jadi nanti ketika Anda memasukkan 8 data ini, Anda coding, Anda run, Anda sebelum dia dijalankan, Anda sudah tahu kira-kira keluarnya seperti apa. Itu hanya untuk ngecek apakah codingan Anda itu benar atau tidak. Jadi jangan 100% langsung percaya sama coding ya, belum tentu coding yang Anda cuplik itu benar atau tidak, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Gas Pak, bisa Ya, diikutin Pak. bisa ya. Nanti silahkan, nanti saya kirimkan rekodnya lagi nanti di Elena ya. Nanti silahkan di-download, sudah saya siapkan modulnya. Nah, nanti tugasnya ini ya, tugasnya ini. Jadi meskipun nanti di minggu ini saya ada beberapa materi yang saya susulkan, tapi nanti masalah tugas deadline-nya beda-beda ya. Jadi yang ini deadline-nya minggu depan, nanti yang tugas berikutnya minggu depannya lagi, yang tugas satunya minggu depannya lagi gitu. Nah, nanti teman-teman coba nih, ini ada data seperti ini nih.
ada waktu, paket, frekuensi, prioritas nih. Nanti keluar gangguannya seperti ini. Nah, tugasnya teman-teman nanti memprediksi nih, kalau nanti saya punya nih, ada waktu pendek, paketnya besar, frekuensinya tinggi, prioritasnya tinggi, kira-kira nanti normal atau gangguan, seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Nanti teman-teman bisa memprediksikan. Nah, konsep-konsep inilah yang digunakan untuk mobil-mobil sekarang ini ya, kayak Tesla elektrik, kemudian yang lain itu menggunakan banyak sensor ya. Diambil datanya, dari datanya kemudian pakai aturannya, kemudian akan muncul jalan terus atau tidak, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Tapi datanya nggak sedikit ini ya, datanya ribuan, bahkan ratusan ribu ya. Jadi dia disuruh belajar dulu, setelah belajar dapat aturannya, diambil aturannya aja, data trainingnya udah nggak dipakai ya. Rule-nya dipakai untuk menggunakan diuji di lapangan, seperti itu. Nah, yang pertama itu ya, nanti silahkan Anda coba nih, buat tree-nya ya, caranya ngitung kayak tadi ya. Kemudian lakukan penyederhanaan atau pruning ya. Nah, nanti teman-teman akan coba ya, pruning itu apa? Pruning itu saya seperti saya sampaikan, menggunting beberapa part yang itu nggak perlu. Jadi Anda teman-teman nanti coba cari pruning itu bagian mananya. Contoh ya, ada data yang dua sama-sama apa namanya, datanya sama, itu apakah nanti perlu dipakai semuanya atau enggak, itu contoh dari pruning. Jadi kadang-kadang tidak perlu menggunakan berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, sekarang nanti Anda bandingkan ketika Anda nggak menggunakan pruning sama menggunakan pruning, kira-kira hasilnya bagus yang mana, seperti itu ya. Nanti silakan Anda coba. Nah, tugasnya nggak susah ya, silakan Anda coba. Nah, sekarang saya akan coba dulu untuk share ya. Nanti saya akan sertakan apa namanya, programnya. Jadi teman-teman nanti bisa coba dulu programnya. Jadi sebelum hitung manual bisa dulu Anda coba programnya, karena ini sudah saya yakinkan codingannya bisa jalan ya. Jadi Anda coba run, nanti itu sebagai acuan. Anda ngitung manual kira-kira cocok nggak sama hasilnya yang tadi Anda bikin gitu. Kira-kira cocok atau enggak ya. Nah, sebentar saya cari. Oke, ini. Ya, seperti di awal ya, kita menggunakannya Jupyter Notebook dan juga mana tadi Jupyter dan menggunakan Python ya. Nah, tadi ya studi kasus masalahnya ini sama. Kemudian ini ya, silahkan Anda menginstal Python ya, Jupyter Notebook tentunya sudah lah. Kemudian datanya disiapkan ya. Jadi kita nggak perlu bikin tuple atau bikin list ya. Jadi kita cukup membuat teks, nanti Anda tulis seperti ini, isinya sesuai dengan datanya ini. Tapi perlu Anda catat ya, kita nggak masukin identifiernya. Jadi Ali, Edi, Ani nggak perlu diisi ya. Hanya ini aja. Kemudian nanti Anda membutuhkan namanya Chefboost ya. Chefboost ini kayak apa ya? Tambahan lah ya, plugin ya, atau mungkin di mesin learning itu tambahan seperti itu ya. Kalau nanti belum terinstall, silakan Anda install pakai perintah ini. Tapi kalau sudah terinstall, Anda nggak perlu merunning ini ya. Nanti yang berikutnya kita pakai Panda ya. Panda ini harusnya yang kemarin-kemarin sudah ada ya, jadi nggak perlu install lagi. Nanti pertama Anda input Pandas ya. Pandasnya itu untuk data ya. Jadi kalau Anda berhubungan dengan data harus pakai Pandas nih ya. Kemudian Chefboost-nya tadi diambil, kemudian Anda baca nih data hipertensi yang tadi disiapkan nih. Data hipertensi. Nah, kemudian ditampilkan hasilnya seperti ini. Sama plug sama yang ada isinya di sini. Oke ya. Saya rasa nanti mudah Anda bisa mengikuti dengan cepat ya. Nah, sekarang kita akan putus ya tadi ya. Oke, jadi nanti Anda tinggal menggunakan codingan seperti ini. Jadi config
augmented tree. Nah, ini jalan ya. Ini sama kayak tadi saya ngitung manual diulang-ulang itu sama codingannya di Python cuma 2 baris ini aja. Jadi saya ngitung sampai lama tadi pakai kalkulator dan seterusnya oret-oretan sampai 1 HVS penuh ya. Kalau di sini tinggal nah nanti dia akan sudah keluar hasilnya. Jadi nggak lama ini paling berapa detik. Nah hasilnya pun luar biasa ya. Dia sudah bisa membuat rule-nya. Ini ada di mana Pak Ahmad ya? Jadi ini ada di folder. Ini ada di folder ini. Sebentar, jadi ada di folder tempat Anda nyimpen apa namanya tadi, apa namanya file IPNB-nya, kemudian cari aja di folder output ya. Nanti ada di rule ini. Nah, ini sudah jadi nih. Jadi nanti dia akan keluar yang hasilnya itu ini, rule-nya ini. Nah, nanti silakan Anda cocokkan dengan rule yang saya bikin di PPT ini. Apakah sama? Jadi ini hasil hitungan manual, sedangkan yang ini hasil dari menjalankan program dengan menggunakan tadi ya, bus ini ya, Chef bus ya. Jadi langsung bisa jadi rule-nya ya. Kita nggak perlu repot-repot, hanya beberapa detik aja udah jadi ya. Nah, kemudian untuk mencoba, kalau tadi saya bandingin satu-satu, ini juga bisa nih. Jadi dibandingin aja. Yang pertama, gimana antara aktual, prediksi dan aktualnya cocok atau enggak. Ini cocok, ini ada yang enggak cocok. Ya dan tidak. Ini yang terjadi antara Herman dan Budiman tadi ya. Nah, kemudian jadi saya masukin nih. Saya misalkan tua nih. Tua. Kemudian saya masukin nih datanya average. Tua average. Ya wanita. Ya, kira-kira keluarnya apa? Ya, seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa nyoba ya. Oke. Coba kalau kita hapus ini. Nah, jadi yang dicoba seperti ini. Coba kita lihat tua average wanita ya. Tua average wanita. Average. Jadi tadi ya, yang kita coba adalah tua average wanita ya. Jadi karena jadi dia tanpa ngecek apa tadi namanya, dia usia dan gender atau jenis kelaminnya ya. Nanti teman-teman bisa coba download, sudah saya siapkan semuanya di Elena ya. Nanti Anda coba hitungan manual Anda, rule-nya sama rule yang dibikin oleh apa namanya Chef Bus ini sama atau enggak, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami? Bisa tapi putus-putus. Belum ada Bisa. belum ada pertanyaan gitu. Oke ya.
Jadi gini aja, nanti silakan Anda coba dulu. Insya Allah ini nggak susah ya, dalam arti langsung diikuti aja. Ini nggak susah. Jadi ini sebenarnya saya hanya balik ya. Tadi yang manual, kemudian saya menyederhanakan dengan menggunakan machine learning. Hasilnya harusnya klop ya. Jadi kadang-kadang kita seperti ini, kita langsung menggunakan machine learning, tapi kita nggak pernah ngerti sebenarnya aktualnya itu seperti apa gitu loh. Kita nggak ngerti hitungannya seperti apa sih, yang penting di run jalan keluar datanya itu benar gitu ya. Nah itu namanya black box ya. Black box itu kita nggak bisa menjabarkan isinya. Kalau Anda bisa ngitung manual, kemudian secara machine learning ini kok sama, berarti pola pikir Anda itu sama. Oh, cara ngitung manualnya ketemu, secara machine learning-nya ketemu. Oh, berarti kalau saya dikasih tugas ya, ujian itu suruh ngitung ya ketemu gitu. Paham ya sampai di sini ya. Jadi ke depan saya harapannya tidak, kalau ditanya tidak tahu. Jadi kadang-kadang pada ujian skripsi itu Anda ditanya, misalkan kalau masukannya ini kira-kira keluarannya apa Mas? Nggak tahu. Ya terus gimana kalau nggak tahu? Ya itu training Pak. Ya kalau itu datanya disederhanakan saja. Makanya saya selalu memberikan gambaran, jangan bermain dengan data yang banyak dulu. Tapi data yang kecil dulu Anda kuasai. Nanti kalau data yang kecil itu sudah benar, mau datanya banyak tuh dia lebih pinter gitu. Tapi kalau data kecil aja udah salah, mau datanya semakin banyak tambah bodoh dia. Jadi belajarnya nggak benar tapi belajarnya salah seperti itu. Nah mungkin seperti itu gambar. Oke, begitu saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selamat ya bersama keluarga ya semuanya ya. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya.